juara membaca Al-Quran. Yang laki-laki disebut qori, yang perempuan disebut qori'ah. Di Quran ada Quran, surat Al-Qori'ah. Sayang sekali, surat Al-Qori'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qori'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki, qori'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda, menjelaskan bahwa Al-Qori'ah itu si pembaca. Jadi Al-Qori'ah itu artinya apa? Pembaca. Mau jadi Al-Qori'ah? Pembaca. Pembaca apa? Pembaca kitabmu. Kalau kalian sudah berhasil membaca kitab amalmu sendiri, kalian itu sudah jadi Al-Qori'ah. Maaf ya, kok saya juga nggak ngerti kenapa Al-Qori'ah jadi hari kiamat. Mari kita lihat ayat ini. Al-Qori'ah apa? Pembaca. Mal-Qori'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat atau melihat video dari Ustadz Saiful Karim ini, beliau ini kan selalu menunjukkan kepada jamaahnya atau ingin menampilkan kepada jamaahnya bahwasanya beliau ketika menyampaikan satu materi, beliau menyampaikan dengan pakai hati ke hati atau dengan tasawuf, bahasanya begitu. Beliau ini di dalam video ini mungkin bahasanya itu agak lucu ya, karena beliau ini mengatakan Al-Qori'ah itu yang benar itu, atau beliau kagetnya begini, kenapa ya kok ayat Al-Qori'ah atau lafaz Al-Qori'ah diartikan dengan kiamat, padahal Al-Qori'ah itu atau Al-Qori dengan Al-Qori'ah itu adalah artinya membaca. Al-Qori untuk yang laki-laki, Al-Qori'ah untuk yang perempuan. Katanya kalau dikasih al itu kata benda. Jadi bahasa yang seperti ini kalau kita lihat kepada tingkatan anak pesantren sebenarnya lucu aja. Kalau orang-orang pada tingkat dasar saja itu tidak paham, kemudian menjadi seorang figur, itu kan lucu sebenarnya. Kalau kita melihat Al-Qori'ah itu ya memang artinya adalah kiamat. Kenapa kok begitu? Karena pada ayat selanjutnya itu menunjukkan seperti itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ini menunjukkan bahwasanya ada satu kejadian yang sangat dahsyat pada satu masa, dan ini dikatakan sebagai kiamat begitu, karena kiamat ini adalah kejadian yang sangat dahsyat. Kemudian meskipun seperti itu, Ustadz Saiful Karim ini sebenarnya apa yang mau disampaikan itu bagus menurut saya. Apa yang mau disampaikan, beliau ini memberikan suatu pesan kepada jamaahnya bahwasanya ketika kita sudah bisa membaca kitab kita, berarti amal kita. Ketika kita sudah mampu membaca amal kita, seberapa baik ibadah kita pada hari ini, seberapa banyak sholawat yang kita baca pada hari ini, seberapa banyak ayat yang kita baca pada hari ini, maka kalau kita sudah melihat itu, maka kita akan menjadi orang yang sadar terhadap amal yang kita lakukan. Jadi kalau kita merasa ini sedikit, maka perlu ditingkatkan. Kalau baik, kita perlu tingkatkan lebih baik lagi. Itu sebenarnya pesan yang mau disampaikan kepada jamaahnya itu baik. Akan tetapi masalah yang ditimbulkan bagi seseorang yang menjadi figur kemudian tidak mempunyai ilmu yang mumpuni terhadap ilmu atau fan yang mau disampaikan, maka kejadian atau kesalahan yang terus menerus diulang adalah kesalahan di dalam dia memberikan satu pondasi dari sebenarnya pondasi daripada seseorang ketika dia melihat kepada amalnya atau sudah berhasil melihat amalnya atau ingin melihat orang itu, mengajak orang itu untuk melihat pada amalnya, kan kata bahasa yang tepat adalah muhasabah. Itu melihat diri kita, muhasabah pada diri kita, bukan pakai bahasa Al-Qori'ah, mempermasalahkan Al-Qori'ah di dalam ayat Al-Quran. Kenapa bermakna kiamat? Kenapa sebenarnya Al-Qori'ah ini diartikan seperti itu? Kan seharusnya Al-Qori dan Al-Qori'ah itu adalah bermakna membaca. Ini masalah yang akan selalu ditimbulkan ketika seseorang itu yang menjadi figur atau yang berada di depan itu ilmu atau kefahaman dia terhadap satu fan itu kurang. Maka selalu masalah yang ditimbulkan adalah pondasi yang dia berikan kepada jamaahnya itu salah. Kemudian sebenarnya Ustadz Saiful Karim ini sudah mampu dia menjadi leader untuk bagi jamaahnya, untuk membimbing jamaahnya untuk lebih baik. Meskipun
Kita tidak melihat latar belakang beliau, tidak melihat seberapa banyak jemaahnya beliau, akan tetapi dengan mengajak atau dengan bisa mengajak 10, 20 sampai 100 orang, berarti orang ini sudah mampu menjadi leader, seorang pemimpin untuk bisa membawa orang ini menuju kepada yang baik, lebih baik, jadi tidak baik menjadi baik. Akan tetapi untuk kedepannya seharusnya, atau pesan bahasanya seperti itu pada Ustadz Saiful Karim, tidak hanya menyampaikan dengan bahasa yang bagus, tidak hanya dengan menyampaikan dengan bahasa atau dengan ucapan yang mampu menggugah hati jamaahnya, akan tetapi dibarengi juga dengan banyak belajar sehingga tidak terjadi atau banyak terjadi kesalahan di setiap materi atau hujah atau landasan di setiap materi yang mau dia sampaikan. Kalau kita melihat khususnya saya pribadi ya, melihat ketika dikirimi video ini, saya lihat beberapa ceramah dari beliau atau kajiannya beliau Ustadz Saiful Karim ini, ternyata banyak dari ceramah-ceramah beliau atau kajian-kajiannya beliau yang seharusnya perlu untuk kita koreksi atau perlu untuk kita luruskan. Sebab begini, kalau para jamaahnya ini tidak diberikan atau tidak dikasih satu perbandingan pemahaman, maka jemaahnya ini nanti akan menganggap ini benar begitu. Yang ditakutkan begini, ditakutkan ketika bertemu dengan orang lain atau berkumpul dengan jemaah yang lain atau masyarakat, maka menganggap bahwasanya apa yang disampaikan oleh ustadznya, yaitu Ustadz Saiful Karim ini, itu yang paling benar, sehingga mengatakan kalau tidak dari Ustadz Saiful Karim itu salah. Ini nanti timbulnya fanatisme. Fanatisme atau fanatik ini menyebabkan orang itu buta terhadap ilmu begitu, atau bahasanya menganggap orang lain yang tidak sepaham dengan dia, orang lain yang tidak satu kajian dengan dia, dianggap itu adalah ilmu yang dia dapatkan itu tidak benar. Apalagi ketika berbenturan dengan ilmu yang dia dapat dari pengajiannya. Ini yang sangat dikhawatirkan, sehingga dari ini timbullah perpecahan di masyarakat itu. Sebenarnya yang baik itu setiap ustadz yang mampu menarik jamaah, memberikan suatu wejangan, memberikan suatu titipan, satu makalah, titipan satu motivasi bahwasanya tidak mesti bahasanya begitu, tidak mesti yang saya sampaikan itu benar, tidak mesti yang saya sampaikan ini ada ini satu-satunya pendapat. Mungkin ada pendapat yang lain yang berbenturan atau yang tidak sama dengan ini. Maka mana yang benar? Kalau memang kuat daripada ulama, maka katakan itu benar semua begitu. Dalam artian atau dalam bahasa itu ada khilaf ya di kalangan ulama. Oleh karena itu, kalau semua dai atau seseorang yang menjadi leader mampu berbahasa seperti itu, maka kajian atau para jamaah ini yang ikut di kajian ini, kajian itu, maka akan enak ketika ketemu, tidak fanatisme terhadap panutannya, maka enak bermasyarakat itu, tidak ada benturan, tidak ada masalah, tidak ada kesenjangan di masyarakat. Mungkin ini adalah tanggapan kami terhadap Ustadz Saiful Karim. Akan tetapi kita dengan menanggapi Ustadz Saiful Karim ini tidak dalam artian kita tidak suka atau benci sama beliau, akan tetapi agar kita berharap agar beliau ini Ustadz Saiful Karim lebih baik ke depannya, karena beliau ini adalah seorang panutan, seorang leader, seorang yang dianggap oleh jamaahnya itu orang yang bisa atau orang yang faham terhadap agama. Maka ayo posisikan atau tempatkan dirinya Ustadz Saiful Karim ini sesuai dengan apa yang dianggap oleh jamaahnya kepada beliau. Kalau dianggap beliau Ustadz Saiful Karim ini alim oleh jamaahnya, maka ayo Ustadz Saiful Karim ayo belajar, tambah belajar biar beliau ini atau biar Ustadz Saiful Karim ini biar tambah alim begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.